Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan semakin berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 surat 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Demikianlah sabda Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tema renungan saat ini adalah tubuh yang dijaga, Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di berbagai daerah di Indonesia kita sering melihat berita mengenai kecelakaan yang terjadi karena kondisi jalan yang rusak, berlubang atau sudah hancur. Jalan-jalan yang semestinya menjadi penghubung dan mempermudah perjalanan justru menjadi ancaman ketika tidak dirawat dengan baik. Kerusakan jalan bukan hanya disebabkan oleh cuaca, tetapi juga oleh kendaraan-kendaraan besar dengan muatan yang jauh melebihi kapasitas jalan tersebut. Sehebat apapun aspal yang dipasang, ketika beban melampaui batas, jalan itu pasti cepat rusak. Dari ilustrasi sederhana ini sebenarnya berbicara banyak tentang hidup kita. Tubuh kita juga seperti jalan, dibuat dengan luar biasa oleh Tuhan, kuat namun tetap memiliki keterbatasan. Kita bukan mesin tanpa batas. Tubuh kita dapat mengalami kelelahan, kerusakan, bahkan kehancuran jika dipaksa melampaui kapasitas yang Tuhan tetapkan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kita sering mendengar berita tentang orang yang meninggal akibat minuman keras oplosan, kecanduan narkoba, atau kerusakan organ karena gaya hidup yang tidak sehat. Tubuh kita bukanlah besi, bukan baja, bukan pula plastik yang bisa diganti seenaknya. Tubuh kita adalah ciptaan Tuhan yang ajaib, namun tetap memiliki batas kemampuan untuk memproses apa yang kita masukkan ke dalamnya. Sayangnya, banyak orang tetap memasukkan hal-hal yang berbahaya seperti rokok, alkohol, narkoba, makanan berpengawet, makanan berlemak berlebih, atau minuman tidak sehat lainnya. Tidak sedikit juga yang dengan sengaja menyiksa tubuhnya dengan kurang tidur, begadang semalaman untuk bekerja, bermain internet tanpa henti, menonton TV hingga larut, atau memaksakan tubuh bekerja tanpa istirahat yang cukup. Mengapa tetap dilakukan padahal resikonya begitu besar? Karena seringkali manusia baru berhenti ketika sudah merasakan akibatnya. Selama belum sakit, selama tubuh masih kuat, kita merasa semuanya baik-baik saja.
Kenikmatan sesaat seringkali dianggap lebih penting daripada kesehatan jangka panjang. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, namun firman Tuhan hari ini mengingatkan hal yang jauh lebih besar. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini berarti tubuh kita bukan hanya benda fisik, tetapi tempat Allah sendiri berdiam. Tubuh kita bukan milik kita, tetapi sudah dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darah Kristus di kayu salib. Jika demikian, bagaimana mungkin kita sembarangan memperlakukan tubuh ini? Bagaimana mungkin kita merusaknya dengan hal-hal yang menghancurkan kesehatan jasmani maupun rohani? Untuk memperjelas, bayangkan seseorang meminjamkan rumahnya yang indah kepada kita. Rumah itu bersih, kokoh, dan nyaman. Tetapi setelah ditinggali, rumah itu justru dibiarkan kotor. Perabotannya dirusak, dicoret-coret, bahkan dipakai untuk hal-hal yang merugikan. Tentu pemilik rumah akan sangat kecewa. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika kita tidak menghormati tubuh yang Ia percayakan kepada kita. Karena itu, mari bersikap bijaksana. Menjaga tubuh bukan sekedar supaya kita sehat atau panjang umur, melainkan sebuah bentuk ibadah, sebuah cara memuliakan Tuhan. Dengan menjaga kesehatan, kita menjaga tempat kediaman Roh Kudus. Tubuh yang dijaga adalah tubuh yang memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Tolong kami untuk menghargai, menjaga, dan merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Jauhkan kami dari kebiasaan yang merusak kesehatan dan kuatkan kami untuk hidup bijaksana sehingga Engkau dimuliakan melalui tubuh kami. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong sehingga mereka boleh merasakan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa juga bagi mereka yang terbaring sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkan. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan seluruh aktivitas yang akan kami lakukan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon penyertaan dan pertolongan-Mu. Kiranya apapun yang boleh kami kerjakan, boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang hidup, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.